Oke, baik, berjumpa lagi dalam software engineering di pertemuan ketiga. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang disebut dengan agility dalam software proses. Agenda kita adalah pembahasan mengenai definisi-definisi yang ada di dalam agility, kemudian apa itu agility dalam software proses itu sendiri, dan kemudian ada Scrum, dan kemudian juga ada yang namanya Agile Frameworks. Oke, referensi yang masih kita gunakan adalah referensi dari Roger Pressman. Kemudian dari satu buku lagi dari Philip Laplant, dan ini adalah sumber bacaan yang wajib untuk dibaca dalam perkuliahan sampai di pertemuan ketiga ini. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan agile? Saya mengambil definisi yang ada dari internet, dari Google, bahwasanya agile itu memiliki beberapa definisi, dan saya coba tekankan pada definisi yang pertama gitu ya. Jadi tekankan pada definisi yang pertama bahwasanya agile is an able to move quickly and easily gitu. Dan yang kedua juga penjelasannya related dengan apa yang akan dikerjakan dalam software engineering, itu relating to or denoting a method of project management use especially for software development gitu ya. Jadi kalau kita bicara agile berarti ada sesuatu yang sifatnya adalah bisa menanggapi perubahan dengan cepat, seperti itu. Nah, kemudian kenapa agile? Jadi dari definisi yang didapatkan bahwasanya in a modern economy, it is often difficult or impossible to predict how a computer-based system, sebagai contoh adalah mobile application, will evolve as time passes. Market conditions change rapidly, and user needs evolve, and new competitive threats emerge without warning. Nah, jadi di dalam ekonomi modern yang kita rasakan hari ini, bahwasanya perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi kepada sistem yang berbasis komputer itu sangat susah diprediksi, seperti itu. Dan ini eh, berlangsung terus-menerus ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melibatkan user, kemudian bagaimana kita bisa survive gitu ya, bagaimana kita bisa bersaing. Kita ini dalam konteks adalah kita sebagai pengembang software agar bisa menghadapi tantangan itu dan bukan menjadi ancaman, seperti itu. Jadi di sini saya coba sampaikan kepada teman-teman semua bahwa everything change so fast gitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa kita harus agile dalam menyikapi perkembangan demand gitu, perkembangan kebutuhan. Nah, sebagai contoh, ini saya sampaikan hal kecil saja gitu ya. Kalau dahulu yang namanya proses layanan pengaduan atau bagaimana kita bisa menghubungi PLN misalnya untuk menambah sambungan baru, atau misalkan proses pengaduan gangguan layanan seperti listrik mati dan lain sebagainya, itu setidaknya dilakukan dengan cara ya telepon PSTN gitu ya, telepon, atau paling tidak juga datang kepada kantor layanan yang tentunya ini terbatas kepada jam operasionalnya, kemudian jaraknya gitu ya, dan lain sebagainya. Namun seiring dengan teknologi yang semakin berkembang, khususnya di bidang komputer dan informatika, maka proses-proses ini diadopsi dalam perangkat lunak gitu ya. Jadi setiap aktiviti-aktiviti di sini difasilitasi dalam bentuk perangkat lunak, dan sekarang pengaduan listrik, gangguan dan lain sebagainya itu dilakukan melalui aplikasi yang disebut dengan PLN Mobile. Ini contohnya ya. Jadi ada satu perubahan bahwasanya tidak bisa bertahan pada kondisi yang konvensional seperti yang kemarin-kemarin, atau kondisi yang tidak ada perubahan yang lebih baik seperti itu. Nah, yang terlihat adalah ketika kita mengadopsi atau mengakomodir kebutuhan dari customer melalui teknologi untuk mempermudah setiap cara atau aktivitas, maka setidaknya akan kita bisa rasakan adalah dari aspek kemudahannya, dari aspek informasinya, kemudian dari aspek real time-nya. Dan inilah yang disebut dengan perubahan pola gitu ya, perubahan
kebutuhan dan seperti itulah. Nah, kemudian ini juga contoh ya, yang berikutnya. Jadi dari segi finansial, bagaimana uang digital itu mulai berkembang, yang tadinya uang itu bentuknya konvensional dalam bentuk kertas atau benda fisik seperti logam, sekarang menggunakan aplikasi itu jauh lebih cepat, jauh lebih nyaman dan jauh lebih presisi. Kemudian juga mekanisme belanja juga jauh berubah gitu ya, berubah yang tadinya terbatas, harus menempuh jarak yang lumayan jauh dan lain sebagainya, kemudian juga menghabiskan waktu untuk going around gitu ya, to see the product gitu ya, sekarang bisa dilakukan hanya dengan di genggaman tangan gitu. Kemudian juga contoh yang berikutnya adalah dari ya Kementerian Keuangan juga berinovasi bagaimana memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak warga negara dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ada aplikasi-aplikasi yang sifatnya bisa untuk transaksi antar perbankan yang dulu mungkin hanya dilakukan lewat teller atau mungkin lewat mesin ATM, lewat SMS banking, dan sekarang bisa lebih fleksibel melalui sebuah aplikasi yang fiturnya sangat memudahkan gitu ya, memudahkan kita sebagai pengguna. Dan ini semuanya adalah software teman-teman semua. Jadi software-software seperti ini muncul dan bertumbuh setiap periodenya itu untuk memenangkan pasar gitu ya, untuk mendapatkan hati di konsumennya, sehingga yang namanya perubahan terhadap demand, perubahan apa yang diinginkan oleh user itu harus segera bisa ditangkap dan tidak boleh terlambat untuk menangkapnya. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud dengan perubahan dari contoh-contoh yang ada di slide ini. Oke. Nah, intinya yang harus dipahami adalah satu, perubahan itu selalu terjadi. Jadi tidak ada yang namanya stagnan gitu ya. Jadi akan ada selalu perubahan. Kemudian perubahan yang tidak terkendali, ini tidak terkendali artinya kita tidak mampu mengendalikan produk yang kita buat, akan berakibat fatal gitu ya. Fatalnya ini adalah tentunya pada biaya ya. Jadi pada biaya yang diperlukan untuk memperbaharui perangkat lunak yang kita bangun. Dan yang ketiga adalah kegagalan mengelola perubahan akan berakibat fatal bagi pengembang software ini, ya paling topnya adalah bangkrut begitu. Jadi software-nya sudah tidak lagi diminati oleh pengguna. Penggunanya beralih menggunakan aplikasi yang lain karena dinilai lebih baik dan seperti alasan-alasan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam agility dalam software proses. Nah, jadi kalau kita bilang agility itu menyangkut karakteristik seperti apa sih gitu ya. Pertama adalah kita melihat kalau agility itu berarti adanya respon yang efektif terhadap perubahan. Respon yang efektif. Jadi apakah kita akan menunggu diminta untuk berubah atau kita akan mempelopori perubahan yang lebih baik gitu. Nah, jadi ini tergantung bagaimana kerjasama tim yang ada di dalam pengembangan software. Kemudian yang kedua adalah mendorong komunikasi yang efektif antara ahli software, pebisnis, manajer, dan semua pihak termasuk user ya, itu agar terlibat dengan baik. Gitu, terlibat dalam pengembangan ya, terlibat dalam konteks ini banyak hal ya, artinya tidak mungkin secara langsung melibatkan dalam pengembangan, tapi juga bisa dilakukan survei, kemudian dilakukan user experience-nya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah melibatkan customer-nya. Jadi customer itu adalah aset berharga bagi pengembang software. Bagaimana mungkin mengembangkan software tanpa melihat kondisi usernya atau customer-nya. Jadi kalau kita dalam posisi software engineering seperti ini, kita harus lebih banyak melihat bagaimana customer kita itu mempunyai look and feel-nya seperti itu. Dan yang terakhir adalah membuat rencana gitu. Dan rencana ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit dibuat bagi yang tidak terbiasa membuat rencana. Karena di dalam rencana pengembangan software ini yang ditantang adalah bagaimana menghadapi ketidakpastian perubahan dari situasi yang ada. Nah, rencana juga bisa berubah sesuai dengan perubahan dari kebutuhan, tetapi akan lebih baik kita punya rencana namun ada sedikit kegagalan daripada tidak punya rencana kemudian akan gagal lebih besar, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah
ilustrasi ya dari diagram mengenai bagaimana development cost gitu, kemudian development schedule progress. Jadi di sini adalah ketika terjadi, maksudnya visual di sini adalah menggambarkan ketika terjadi perubahan, maka ada yang disebut dengan biaya untuk pengembangan, kemudian ada yang namanya bagaimana kita bisa menjalankan jadwal sesuai dengan perkembangan yang diperlukan. Nah, ekspektasinya adalah sebetulnya cost-nya itu akan selalu berada di kondisi aman, gitu ya. Jadi di sini ada istilah idealized cost gitu ya, of change using agile process. Tapi sebetulnya juga yang mungkin terjadi di apa namanya, yang kemungkinan terjadi ketika kita tidak siap terhadap perubahan, maka cost of change-nya ini akan sangat tinggi gitu. Dalam artian bahwasanya kalau kita tidak menggunakan teknik pendekatan agile, maka bisa jadi cost-nya ini akan sangat-sangat tinggi seiring dengan yang namanya development cost. Nah, sehingga ketika kita tahu bahwasanya itu ruang lingkupnya adalah ruang lingkup yang perubahannya sangat cepat di pengguna sistem, maka kita harus dengan segera menggunakan pendekatan agile. Jadi jangan sampai terlambat untuk menentukan metode apa yang akan kita pakai. Nah, jadi kalau dari grafik ini, tentunya kalau kita misalkan using conventional software process, kita akan mengalami kerugian seperti itu. Nah, sehingga kita coba untuk berpikir bagaimana caranya kita untuk bisa bertahan pada kondisi biaya pengembangan yang relatif lebih stabil. Seperti itu ya. Jadi maksud dari visualisasi ini adalah seperti itu. Oke, di dalam agile atau agility, jadi ada sudut pandang yang harus diperhatikan oleh kita semua. Pertama adalah scope, time, dan cost. Jadi ini variabel yang tidak boleh kita lupakan. Di mana ada time, di situ ada cost. Kemudian di mana ada time dan cost, di situ ada scoping. Nah, bedanya adalah ketika kita bicara masalah plan driven process, ini kita akan bicara bagaimana menentukan scope-nya dulu secara fix, kemudian baru menentukan biaya dengan waktu dengan biayanya. Oke. Kemudian ketika kita berpikir bagaimana kita punya waktu, kemudian bagaimana kita harus menentukan budget, maka kita bisa baru menentukan scoping-nya. Jadi ini sebetulnya walaupun segitiga ini hanya dibolak atau dibalik gitu ya, tapi yakinlah bahwasanya ini berbeda sekali ya. Ketika kita bicara adalah scope yang difixkan, kemudian kita baru menurunkan time dengan cost, ini kita punya resiko bahwasanya jika terjadi perubahan scope, maka akan terjadi yang namanya perubahan waktu dengan jadwal ya, waktu ini jadwal dengan biaya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa resikonya adalah time dengan cost, maka yang kita fixkan adalah kita punya berapa banyak waktu dan kita akan membutuhkan berapa banyak biaya, itu dulu yang ditentukan. Kemudian kita baru menentukan scoping-nya. Jadi kita menentukan scoping berdasarkan dari kemampuan atau keadaan kondisi waktu dengan biaya. Oke, dan agility itu akan bicara di sini, di iteratif proses yang B. Seperti itu. Jadi kita akan melihat bahwasanya kita punya banyak waktu atau tidak. Kita punya berapa banyak waktu yang tersedia, kemudian kita punya berapa biaya yang kita harus sediakan untuk melakukan pengembangan atau scope ini isinya adalah requirement gitu ya, atau ruang lingkup sistem. Nah, sehingga kita bisa aman gitu ya. Aman dalam artian tidak begitu banyak loss dari segi biaya dan segi waktu. Oke. Jadi agile proses itu bagaimana dan kapan? Ya, paling tidak di sini ada 3 yang disebutkan bahwasanya it is difficult to predict in advance gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sulit memprediksi di awal bagaimana kebutuhan softwarenya, ini sudah jelas bahwa kita harus menggunakan agile process. Artinya kita harus menentukan dulu, jangan sampai kita terjebak dalam dimensi waktu untuk mengerjakan sebuah tahapan yang disebut dengan requirements gathering gitu. Itu sudah kelihatan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah for many types of software, design and construction are interleaved gitu ya. Jadi design and construction itu
saling mengikat teman-teman ya. Jadi kalau kita bilang desain and construction saling mengikat, maka kita harus bisa membuat desain model yang proven gitu. Yang proven artinya yang desain model ini bisa dikukuhkan gitu ya. Nah, tapi ini sangat sulit ya. Sangat sulit kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak kuat dalam melakukan desain dan analisis tentunya sebelum desain ini, maka pasti doing the wrong construction gitu. Nah, makanya ini sangat-sangat harus dijaga. Tapi kalau kita misalkan tidak pasti dalam artian yang konsep yang step nomor 1 ya, kita nggak pasti akan hal seperti ini, maka kita harus bisa untuk proven desainnya seperti apa, itu bisa ditentukan, kemudian time dengan cost-nya juga bisa di set gitu ya. Paling tidak yang preliminary proven desainnya dulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah analysis, design, construction, and testing are not predictable as we might like gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak terprediksi adalah ketika ini adalah software project yang sangat besar melibatkan banyak orang. Kemudian misalkan gini ya, kita mau mengembangkan analysis, design, construction, and testing. Oke, kembali lagi. Bahwasanya analysis, design, and construction, and testing are not predictable. Ini juga bisa terjadi pada saat kita akan melakukan point of view dari perencanaan pengembangan software. Cuman ini memang biasanya terjadi pada sistem dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya hanya sistem sederhana, satu inputan, dua inputan, kemudian hanya sedikit membutuhkan algoritma, tidak untuk kondisi yang sangat kompleks kebutuhannya, maka ya tidak juga diperlukan menggunakan pemilihan agile, malah bisa jadi salah seperti itu. Jadi pemilihan agile ini bisa dilihat pada sulitnya melakukan prediksi di awal mengenai apa yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, jadi yang ingin saya tandai di sini adalah ketika kita bicara pada adaptasi dalam agility, maka yang harus diperhatikan adalah unpredictability, gitu. Nah, sehingga ketika sesuatu itu sifatnya tidak dapat diprediksi atau sulit untuk dilakukan prediksi, maka sudah barang tentu kita harus bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cepat yang disebut dengan adaptable, gitu ya. Nah, adaptable ini adalah kemampuan tim pengembangan dalam mengatasi perubahan dari proyek yang sangat cepat gitu, termasuk dengan kondisi-kondisi teknis, misalkan software yang dibutuhkan untuk membangun, kemudian peralatan-peralatan teknologi lainnya, perangkat keras dan lain sebagainya, itu juga harus diperhatikan di dalam adaptasi. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu pendekatan yang disebut dengan Scrum. Jadi Scrum ini sebetulnya adalah sebuah metode ini dipropose oleh seseorang yang bernama Jeff Sutherland gitu ya. Nah, ini juga sudah terdeteksi bahwasanya kompleksitas tinggi di dalam pengembangan software itu terjadi di tahun 1990 gitu ya. Jadi prinsip Scrum ini adalah consistent with the Agile Manifesto gitu. Jadi Scrum ini prinsipnya adalah konsisten dengan bagaimana Agile ini harus dibangun. Nah, ini terkait dengan bagaimana requirement analysis and design, evolution and delivery. Jadi frameworknya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sehingga si Scrum ini itu adalah sebuah panduan untuk membuat gitu ya aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di dalam proses yang melibatkan setiap bagian dari pengembangan software gitu. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi kalau kita menggunakan Scrum, jadi Scrum ini nanti ada yang namanya product backlog, kemudian sprint backlog, kemudian ada backlog items, kemudian di sini adalah new functionality is demonstrated at the on sprint. Jadi Scrum itu dilakukan paling tidak adalah 15 menit daily meeting gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya jika kita punya project sebanyak 30 hari untuk melakukan
analysis gitu ya, desain, kemudian delivery dan lain sebagainya. Maka di dalam setiap 24 jam ini ada proses-proses di mana 15 menit itu adalah daily meeting. Jadi bayangkan setiap hari kita punya meeting sebanyak 15 menit untuk bisa langsung berinteraksi dengan user, kemudian melakukan validitas modul yang dikembangkan sampai pada akhirnya adalah kita bisa mendeliver apa yang diinginkan oleh si customer. Cuma memang ini akan memakan atau membutuhkan effort yang sangat tinggi gitu. Nah, the Scrum Teams ini bagian dari susunan Teams-nya dan artefaknya apa saja gitu ya. Jadi kalau kita membentuk Scrum Teams, ini adalah self-organizing interdisciplinary. Jadi Scrum Team itu isinya tidak selalu hanya orang IT-nya aja. Justru di dalam Scrum Team ini akan ada banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalam pengembangan atau dalam kepentingan pengembangan software itu. Adalah product owner yang kita sebutkan ya, yang pasti harus ada adalah si pemilik produk itu siapa nantinya. Jadi si pemilik produk ini bisa dikatakan adalah si bohirnya atau orang yang atau pihak yang memiliki kepentingan untuk pengembangan software itu. Kemudian ada Scrum Master. Scrum Master ini adalah orang yang megang kendali terhadap tim itu, gitu ya. Kemudian ada small team-nya, terdiri dari 3 atau 6 orang, yang tim itu memiliki keahlian pengembangan software-nya seperti programmer, kemudian ada sistem designer-nya, kemudian ada yang namanya sistem testernya dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang kedua, the principle of Scrum Artifact are the product backlog yang tadi saya sebutkan, kemudian the sprint backlog and the code increment. Dan kemudian yang ketiga adalah development proceeds by breaking the project into a series of incremental prototype development periods 2 or 4 weeks in length called sprints. Jadi kenapa disebut sprint? Karena ini semacam kerja lari cepat gitu ya. Jadi semacam kerja lari cepat yang kemudian kerja ini dibagi dari beberapa piece, dari beberapa bagian-bagian kecil, yang kemudian kerjaan beberapa kecil ini nantinya akan saling saling dilakukan dengan cepat agar bisa terpenuhi pada periode waktu 2 sampai 4 pekan. Nah, ini penjelasan mengenai product backlog. Jadi product backlog itu adalah prioritized list of product requirement or features. Gitu. Jadi ini adalah requirement dari produk software yang akan dikembangkan. Jadi provide business value for the customer. Jadi ini adalah yang utama gitu. Jadi yang paling penting. Kalau misalkan tadi teman-teman perhatikan PLN 123, ya apa yang paling penting dari situ gitu ya. Dan tentunya apa yang paling penting dari situ ya bisa harus dilihat dari dua sisi gitu ya. Dari sisi si pelanggan dengan sisi si penyedia aplikasi. Kemudian yang kedua adalah product backlog is never complete while the product is evolving to meet stakeholder needs gitu ya. Jadi yang namanya backlog itu tidak pernah dinyatakan selesai atau dikatakan belum cukup kalau masih melibatkan stakeholder untuk bisa membicarakan masalah kebutuhan. Jadi kalau misalnya masih dirasa belum terpenuhi, ya pasti dikatakan belum komplit. Nah, itu adalah backlog yang harus dicatat. Kemudian yang ketiga adalah product owner is the only person who decide whether to end a sprint prematurely or extend the sprint if the increment is not accepted. Jadi yang harus memutuskan itu product owner-nya adalah yang harus memutuskan bagaimana sprint itu bisa harus diselesaikan atau belum bisa diselesaikan adalah si product owner. Jadi dia memegang kendali untuk punya keputusan. Ketika ada satu proses yang dinyatakan ini belum selesai, belum bisa, maka ya dia harus di-extend atau diberhentikan seperti itu. Jadi bukan atas permintaan si software engineer-nya. Jadi kalau bisa dibilang product owner ini adalah orang yang punya orang yang project owner-nya seperti itu. Nah, kemudian sprint backlog. What is sprint backlog? Jadi sprint backlog is a subset of product backlog items selected by the product. Gitu. Jadi subset of product backlog item.
Jadi kalau tadi product backlog itu adalah yang diprioritaskan, fitur-fitur apa yang mendukung kepada value bisnis. Nah, sprint backlog ini ada subsetnya. Kemudian the increment is the union of all product backlog items completed in previous sprint, gitu ya. Jadi bagaimana mengetahui tingkatan-tingkatan dari pengembangan item yang ada di dalam product backlog itu nanti kelihatan dari sprint yang sebelumnya, gitu. Jadi kalau misalnya kita punya fitur 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada 11, 12, 13, 14, 1 dan sampai 1 seterusnya, maka itu nanti akan menjadikan satu kumpulan gitu ya. Dan kita tidak bisa move on ke beberapa dianggap selesai kepada beberapa proses yang selanjutnya kalau misalnya kita belum bisa menyelesaikan apa yang ada di dalam subset tersebut. Kemudian yang keempat adalah most sprints are time boxed gitu. Jadi kebanyakan dari sprint adalah time box. Jadi sangat-sangat ketat masalah waktu gitu ya. Kemudian yang keempat adalah the development teams also decides when the increment is done and ready to demonstrate the product owner gitu ya. Jadi saya rasa ini harusnya bisa dipahami secara sekilas. Jadi bagaimana sprint backlog itu nanti bisa mendukung kepada product backlog. Jadi ya kalau teman-teman perhatikan sebuah aplikasi, sebuah software itu punya banyak fitur, punya banyak proses. Nah, itu sudah dipastikan bahwa ada sprint backlog di situ. Oke, kemudian siapa Scrum Master? Scrum Master serves as a facilitator. Jadi Scrum Master itu adalah seorang fasilitator yang memfasilitasi semua anggota di dalam tim Scrum itu sendiri. Jadi dia itu melakukan daily meeting, kemudian mendeteksi adanya hambatan dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam Teams gitu ya saat ada meeting atau saat pengerjaan dari software. Dan fungsi dari Scrum Master ini sangat vital sekali dalam tim karena kalau dia tidak berfungsi dengan baik, tidak menguasai the whole project dengan baik, maka ia gagal gitu ya. Jadi Scrum Master ini kalau teman-teman lihat di sini itu benar-benar harus punya strong leadership gitu ya. Dan dia harus punya pengetahuan teknis juga mendalam seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kepada Agile Frameworks. Nah, di dalam Agile Frameworks ini ada 3 framework. Pertama adalah the Extreme Programming Framework. Jadi kalau Extreme Programming ini dia melibatkan seluruh rules, kemudian practices gitu ya, best practices that occur within the context of 4 framework activities: planning, design, coding, and testing. Jadi Extreme Programming ini kenapa dikatakan Extreme Programming? Ya kalau kita lihat di sini prosesnya sama ya, semua software planning, design, coding, and testing. Cuma di sini kita melihat bahwasanya kita bisa melakukan rilis dari yang namanya produk ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan user, kemudian kita lakukan dengan proses tidak menunggu sampai semua requirement itu jadi, kemudian baru di-deliver. Enggak seperti itu. Tapi kita akan melakukan yang namanya doing prototyping, kemudian langsung melakukan programming, unit testing, acceptance testing, kemudian kita lakukan software increment. Jadi kalau misalnya kita mengembangkan ada 100 fitur, ada 100 fitur atau 200 fitur, maka kita mulai mengerjakan satu fitur dulu sampai kemudian jadi dari mulai pendefinisian, dari mulai desain dan sebagainya, kemudian kita lakukan coding, kita lakukan testing dari kesalahan atau dari defect gitu ya, kemudian kita langsung deliver kalau misalnya usernya sudah oke, maka kita tetapkan sebagai produk yang sudah jadi seperti itu. Dan di dalam XP ini itu kekuatan sistem analis, kekuatan programmer, kekuatan software engineer ini benar-benar harus luar biasa, ekstra jeli seperti itu. Karena ketika terjadi satu kesalahan saja di dalam desain, maka imbasnya ke dalam coding dan imbasnya kepada testing juga pasti akan sangat-sangat merugikan.
Nah, ini adalah XP Framework. Kemudian ada yang namanya Kanban. Jadi Kanban ini adalah Lean methodology that describe methods for improving process and workflow. Nah, jadi kalau Kanban ini fokus kepada change management-nya dan bagaimana kita bisa memberikan delivery atau produk gitu ya, produk yang bisa digunakan kepada user itu dengan baik gitu ya. Nah, kalau di Kanban sendiri dia melakukan dia fokus terhadap bagaimana ekspektasi user dan kebutuhan gitu. Jadi meyakini bahwasanya kalau kita memberikan sesuatu yang dianggap adalah bisa memberikan yang terbaik kepada user, maka kita harus paham usernya dengan sangat-sangat baik juga. Jadi kita pahami bagaimana yang dia butuhkan, ekspektasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah framework Kanban. Jadi kita ada backlog juga, ada selected, analysis, development, testing, and done. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak sekali backlog yang bisa dikembangkan. Kemudian kita selected dulu, user itu maunya yang mana duluan, ekspektasinya apa dulu yang jadi, atau bagaimana gitu ya. Dan ketika selesai melakukan selection kepada backlog ini, maka doing analysis. Nah, doing analysis ini dikelola dulu analisisnya dengan detail, kemudian selesai, kemudian baru bawa ke development. Development ini adalah doing what has been done with the analysis. Kemudian development itu ketika sudah selesai, maka dilakukan konstruksi gitu ya, kemudian testing, kemudian dilakukan delivery di sini. Dan ini adalah proses yang apa namanya ya cukup rigid ya di dalam Kanban, di mana tidak tidak hampir hampir minim dari kesalahan ya. Artinya tidak ada yang terlewatkan dari apa yang dibutuhkan atau ekspektasi dari user. Nah, kemudian ada yang namanya DevOps. Gitu. Jadi kalau DevOps ini adalah kombinasi dari development and operation. Jadi kalau DevOps ini jadi prinsipnya menggunakan seperti supply chains gitu ya. Jadi bagaimana supply kemudian demand itu berlaku dan dia memotret dari seperti itu prosesnya. Nah, kalau kita lihat di sini, tetap aja di nama apa di manapun yang namanya pengembangan software itu adalah plan, code, build, and test. Cuma bedanya adalah di dalam DevOps. Di sini ketika kita sudah melakukan testing, kemudian di sini ada deploy, operate, monitor. Jadi kalau kita perhatikan bahwasanya ketika deploy itu artinya dioperasikan ya atau digunakan gitu ya, dirilis gitu oleh user, kemudian digunakan, dioperate, kemudian dimonitor, maka ketika terjadi permintaan perubahan dengan cepat, maka dia akan langsung membuat plan yang baru lagi, gitu ya. Jadi hampir tidak pernah juga terlewat bahwasanya ketika ada permasalahan 1, 2, 3, dan 4, itu si software engineer atau tim pengembang software itu diam saja kemudian tidak tahu bahwasanya ada demand yang sudah menumpuk gitu ya. Jadi ini akan dilakukan terus-menerus, dipantau, dimonitor oleh tim pengembangan software sehingga akan ada updating yang cepat seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk penyampaian di Agile Software Process. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dalam software engineering di sesi berikutnya.